Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nursantika, NIM 63010190116, dan nantinya juga akan ada rekan saya yang bernama Dian Aprilia Pratiwi, NIM 63010190111. Dalam video ini, dalam kesempatan ini, kami akan menjelaskan sedikit tentang munculnya partai Islam di era reformasi. Latar belakang berdirinya partai Islam, yaitu yang pertama itu pemikiran pendirian partai-partai Islam. Partai itu kayak sebuah perkumpulan begitu. Jadi partai Islam itu sebuah kumpulan atau golongan yang menjadikan agama Islam sebagai asas partai Islam. Saat menjelang kemerdekaan Islam, para pemimpin-pemimpin Islam ketika itu tidaklah mementingkan berdirinya suatu negara yang berdasarkan Islam, tetapi mereka itu mementingkan kemerdekaan Indonesia. Yang terpenting itu agar bagaimana caranya, apapun yang penting tujuan pertama mereka itu kemerdekaan Islam tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam pendirian negara Islam. Bukan saja tantangan yang berasal dari partai sendiri, namun juga munculnya partai-partai nasional sekuler yang menjadi penghambat. Sebagai partai nasional yang besar, yang pertama dalam programnya tidak menyebut warga Islam yang dituntut adalah kemerdekaan Indonesia. Serikat Islam didirikan atas dua alasan. Yang pertama yaitu kompetisi yang makin meningkat dalam perdagangan baik, yang terutama dengan golongan Cina. Yang kedua, adanya tekanan dari masyarakat Indonesia, yaitu dari Begawan Solo, sehingga lewat pertemuan Solo pada tanggal 11 November 1912 diubah menjadi serikat. Pada tahun 1918, pemimpin pusat SI kemasukan orang-orang yang berideologi komunis, seperti Semaun dan Darsono. Infiltrasi pada tubuh Serikat Indonesia akhirnya membuat perpecahan. Pada mulanya memperoleh pengikut yang banyak, Semaun dan Darsono tadi, tapi karena serangan mereka kepada Islam membuat guru-guru agama, haji, serta para pengikut mereka yang di desa-desa itu meninggalkan gerakan Semaun dan Darsono. Demikian pula untuk organisasi Muhammadiyah itu dibentuk pada tanggal 18 November 1912. Muhammadiyah ini adalah organisasi sosial keagamaan yang ruang lingkupnya sangat luas, menyentuh seluruh kehidupan masyarakat. Organisasi ini merupakan gerakan pembaruan Islam di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup umat. Selanjutnya ada NU atau Nahdlatul Ulama, dibentuk pada bulan Januari 1926. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, menganut dan mengembangkan ajaran 4 mazhab. Yang kedua, metode pendidikan yang diterapkan melalui pesantren. Yang ketiga, pola hubungan struktural internal komunitas yang menonjolkan peran kiai, para sastra atas berbagai legitimasi. Yang kedua yaitu partai-partai Islam di masa kemerdekaan. Berdirinya partai Islam pada kemerdekaan perlu dilihat dari latar belakang perkembangan politik di Indonesia pada masa itu, bahwa Serikat Indonesia yang telah dimasuki oleh orang-orang yang berideologis komunis itu timbul perpecahan yang menjadi salah satu faktor penyebab lemahnya organisasi Islam. Akibatnya pada masa itu SI bukanlah organisasi satu-satunya yang yang menjadi partai politik Islam, namun juga muncul partai PNI, Perserikatan Nasional Indonesia itu. Lalu berdirinya Masyumi. Partai Masyumi ini lahir pada 7 November 1945.
berdasarkan keputusan Kongres Muslimin Indonesia di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi yang turut mensponsori berdirinya Partai Masyumi. Dalam hal ini sangat kentara pada waktu pemilihan umum pada tahun 1955. Masyumi ini berdiri atas dua macam anggota, yaitu perseorangan dan organisasi. Organisasi pertama yang masuk Masyumi adalah Muhammadiyah, NU, Persyarikatan Umat Islam, dan persatuan organisasi lainnya di Jawa seperti Persatuan Islam Bandung tahun 1945 dan Al-Irsyad Jakarta itu yang bergabung pada tahun 1950-an. Dan selanjutnya organisasi di daerah bergabung dengan Masyumi dan menjadikan diri sebagai cabang, sehingga dalam waktu sejak berdirinya Masyumi sudah mengungguli PNI dan menjadi parpol terbesar di masa itu. Masyumi kancah di politik pada tahun 1945 sampai 1949 dengan segala potensi kekuatan dikerahkan untuk mempertahankan kemerdekaan. Mereka, Masyumi ini, menolak segala perundingan dengan Belanda karena dipandang menodai perjuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya Dian Aprilia Pratiwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Aprilia Pratiwi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi dari Mbak Amelia Nursantika, yaitu munculnya Partai Islam pada era Reformasi. Saya akan menjelaskan faktor-faktor munculnya Partai Islam di Indonesia. Ada 4 faktor yang menyebabkan munculnya partai di Indonesia, yaitu faktor teologis, faktor historis, faktor sosiologis, dan faktor reformasi. Yang pertama yaitu faktor teologis. Di dalam faktor ini, agama merupakan suatu hal yang integrated. Apa maksudnya? Maksudnya yaitu agama tidak dapat dipisahkan dengan politik. Islam adalah din wan daulah. Maksudnya, masalah kemasyarakatan itu merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari soalan peragama. Dengan demikian, pendirian partai politik merupakan perwujudan dari pandangan teologis tentang hubungan dan agama. Yang kedua yaitu faktor historis. Dalam sejarah Indonesia, Islam merupakan kekuatan yang berperang melawan penjajah. Islam merupakan garda terdepan saat mengusir penjajah. Sedangkan saat mengusir penjajah itu tentunya masyarakat Indonesia memerlukan alat atau organisasi untuk melawan penjajah sebagai simbol persatuan. Lalu pada masa itu terbentuklah organisasi yang bernama SI atau Serikat Islam. SI itu merupakan organisasi pertama dengan anggota terbanyak di antara anggota-anggota yang lainnya. Yang ketiga yaitu faktor historis, faktor sosiologis. Islam di Indonesia merupakan agama mayoritas. Pemeluknya mencapai 90% dari seluruh penduduk Indonesia yang mencapai 200 juta orang. Dalam konteks sosiologis ini, digunakan politik Islam untuk sarana mendirikan partai politik Islam. Dengan jumlah mayoritas Islam, maka didukunglah dengan sendirinya. Oleh karena itu, artinya partai-partai politik Islam secara otomatis akan didukung oleh umat Islam di Indonesia. Yang terakhir yaitu faktor reformasi. Partai reformasi ini yang dipelopori oleh mahasiswa dalam menyumbangkan rezim Orde Baru dan melahirkan era kebebasan. Dalam era ini, setiap kelompok diberi kesempatan untuk membentuk partai politik. Tentunya pada kesempatan ini tidak disia-siakan oleh elit politik Islam untuk mendirikan partai politik. Selanjutnya yaitu munculnya Partai Islam pada era reformasi. Bagaimana diketahui bahwa Indonesia pasca Orde Baru akibat gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa telah terjadi ledakan partisipasi politik
Dan ledakan partisipasi politik itu bukan hanya menimpa kalangan masa akar rumput, tetapi juga menghinggapi kalangan elit Islam politik. Sebagai perwujudan dari ledakan politik itu, para elit politik Islam berlomba-lomba mendirikan atau menghidupkan kembali partai Islam. Tak terkecuali elit Islam. Partai-partai politik Islam yang muncul pada era reformasi ini mencapai 32 partai. Dan dari jumlah tersebut, yang lolos pemilu pada tahun 1999 sebanyak 17 partai, yaitu diantaranya PPP, PNB, PK, PUI, PSH, PSII 1905, PNU, PKU, Partai Islam Masyumi, PMB, PAY, PID, PDP, KAMI, PP, PUMI, dan Partai Sunni. Fenomena berdirinya partai-partai Islam, khususnya yang berbasis Islam, dianggap sebagai bangkitnya politik aliran. Dikatakan sebagai bangkitnya kembali politik aliran selama Orde Baru, politik aliran diberingkus. Pada masa itu, rezim Orde Baru melakukan kebijakan dealiranisasi dengan serangkaian kebijakan yaitu depolitisasi massa, floating mass, dan deideologi dengan memberlakukan Pancasila sebagai asas tunggal. Kini setelah rezim Orde Baru jatuh, aliran-aliran politik itu termasuk aliran politik Islam bangkit kembali dengan wujud berdirinya partai-partai politik Islam. Sehubungan dengan itu, Sumartana mengemukakan beberapa hal yang menyebabkan munculnya partai politik berdasarkan agama, yaitu yang pertama, karena agama itu sendiri memiliki dukungan teologis yang mencapai gagasan-gagasan keagamaan yang dipercayai. Yang kedua yaitu karena ikatan politik dari warganya menyebabkan agama sebagai faktor pengikat untuk mendukung pimpinan dari kelompok agama tersebut. Yang ketiga, karena umat agama tersebut merasa lebih nyaman dengan pemimpin politik yang lahir dari komunitasnya sendiri dan tidak percaya manakala politik dikuasai oleh golongan agama lain. Dalam konteks berdirinya partai-partai Islam pada era reformasi ini, ada beberapa hal sebagai penjelas. Berdirinya partai-partai Islam berkaitan dengan realitas sosial yang menjadi tempat hidup umat, yang tidak ada jalan untuk menghadapinya, kecuali dengan memberi kesempatan bagi munculnya partai Islam. Di sana terdapat kaidah agung dari kalangan masyarakat yang membentuk kehidupan mereka di bawah naungan ajaran-ajaran Islam. Partai politik merupakan bentuk yang terkonsep dalam aktivitas politik agama untuk mengekspresikan keinginan tersebut. Berdirinya partai-partai Islam berkaitan dengan realisis ideologis. Realitas ini yang mengharuskan membentuk partai Islam. Seorang Muslim dalam kehidupan masyarakatnya diberikan tugas-tugas yang tidak dapat dilaksanakan kecuali melalui sistem kehidupan Islami. Untuk sampai pada tujuan tersebut, maka harus diberikan kesempatan untuk merealisasikan programnya dengan cara yang dapat diterima baik dari segi politik maupun demokrasi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.